Halo guys, balik lagi bersama saya Spencer. Jadi, Apple baru saja announce hardware terbaru mereka, yaitu iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPad mini, dan Apple Watch Series 7. Jadi, gue akan kasih tahu beberapa hal yang cukup menarik dari hardware terbaru mereka. Nah, yang paling pertama kita mulai dari 13 Pro dan 13 Pro Max. The biggest upgrade dari seri Pro lineup tahun ini adalah layarnya, yang sekarang udah bisa refresh 120 Hz. Kemampuan untuk having a high refresh rate adalah sesuatu yang baru untuk iPhone. Udah banyak HP Android flagship yang sudah memakai fitur ini selama beberapa tahun terakhir. Dan Apple akhirnya mengintroduce fitur ini di iPhone Pro lineup mereka. Ini fitur sangat keren bagi kalian yang belum tahu atau coba teknologi ini. Jadi fitur ini dapat memberikan experience yang fast and smooth saat kalian menggunakan HP yang ada fitur ini. Sebelumnya Apple ada fitur ini di iPad Pro mereka, tapi kan ini layarnya IPS. Kali ini Apple taruh fitur ini di iPhone-nya yang layarnya udah OLED. Untuk menghemat baterai, refresh rate-nya dapat di downclock sampai 10 Hz. Kalau misalnya cuma lihat gambar di Instagram atau Twitter. Dan kalau misalnya sedang main game atau ada animasi high refresh rate-nya bisa naik ke 120 Hz. Jadi refresh rate-nya ini bisa ganti-ganti tergantung situasi. Sayangnya fitur ini hanya ada di seri iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Mungkin tahun depan mereka akan taruh fitur ini di semua lineup mereka. Moga-moga. Lanjut ke bagian kamera. Jadi tahun ini iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max punya kamera sistem yang sama. Ada 3 lensa yang baru kalau dibandingkan tahun kemarin. Lensa utamanya ada sensor yang lebih besar. Telephoto punya 3 kali optical zoom dibanding 2,5 dari yang tahun lalu. Dan lensa ketiga yang dapat spek bump paling tinggi, yaitu lensa ultrawide. Tahun ini lensanya punya aperture yang lebih lebar dan bisa ambil foto makro. Kira-kira 2 cm dari subjeknya, which is really nice, I guess. iPhone 13 juga bisa rekam video ProRes. Kalau kalian belum tahu ProRes itu apaan, jadi ProRes adalah format video yang dikhususkan untuk para profesional yang bidangnya emang di videografi. Basically, ini dapat membantu untuk mengedit video jadi lebih gampang. So, the iPhone 13 Pro bisa merekam di 4K 30fps, kecuali untuk base modelnya yang hanya bisa 1080p 30fps. Entah kenapa dibatasin, mungkin karena storage-nya kecil jadi takutnya penuh, dan mungkin juga capability dari read and write speed-nya terbatas. Kalau dibandingkan dengan varian non-Pro-nya, I do think that the Pro lineup kamera sistemnya jauh lebih advance. And because of that, Apple menambah 1 GPU core di Pro model mereka, yang menjadi 5 core as opposed to varian non-Pro-nya yang hanya mempunyai 4 core. Untuk warna tahun ini, Apple introduce warna baru yaitu light blue, or as Apple calls it, Sierra Blue, yang menurut gua biasa aja kalau dilihat dari foto dan trailernya. But bisa aja berbeda once I see it in real life. Dan untuk iPhone 13, warna birunya kelihatan lebih bagus dari tahun kemarin. But again, we'll just have to wait and see. Kamera placement dari iPhone 13 dan 13 mini menjadi diagonal dibanding placement yang vertikal tahun lalu. The reason for this adalah agar Apple bisa masukin sensor yang lebih besar, sama seperti sensor utama iPhone 12 Pro Max tahun lalu. Jadi sensor di dalamnya bisa gerak, agar kalau misalnya kita mau shoot video akan lebih stabil. Apple juga introduce fitur baru yang namanya Cinematic Mode untuk video. Jadi ini seperti Portrait Mode yang bikin belakangnya bokeh saat mengambil foto. Nah, ini sama nih seperti itu, tapi di dalam video. Dan belum ada brand smartphone lain yang punya fitur ini. Jadi teknologi ini bisa mengganti fokus antar objek. Seperti ilustrasi ini, kalau misalnya ada orang yang nengok ke arah lensa, fokusnya akan berubah ke orang tersebut. Dan kalau dia menoleh ke arah lain, fokusnya akan balik lagi ke orang yang awal. Fitur ini ada di keempat HP baru Apple, which is really nice. Chipsetnya, as like every other year, naik 1 tingkat. Semua line-up-nya mempunyai A15 Bionic chip, dan 1 extra core untuk Pro models. Dan juga baterai sistem, di semua line-up-nya baterainya lebih besar, and obviously bakal lebih awet juga. 13 mini dan 13 Pro 1,5 jam lebih awet dibanding model tahun lalu. Untuk 13 biasa dan 13 Pro Max lebih awet 2,5 jam dari yang model tahun lalu. Menurut gua baterainya cukup signifikan sih upgrade-nya, terutama bagi yang 13 mini. Dan walaupun lineup 12 lainnya yang udah awet untuk dipakai seharian, it's always good to have a longer battery life. Oke, yang terakhir adalah iPad mini. So for me, this is the biggest upgrade dibanding hardware lain yang di-announce Apple. Gue sebenarnya udah expect ini sih dari leaks yang beredar, but it still surprised me pas Apple officially announce it.
Gue udah pakai iPad mini semenjak gue SMA, makanya itu gue cukup excited saat iPad tersebut dapat redesign. Sekarang ukuran layarnya 8,3 inci, bezelnya tipis, chipset A15, stereo speakers, dan support Apple Pencil second generation. Jadi kalian nggak harus cas Apple Pencil kalian seperti ini. Fitur lainnya ada USB-C port for faster data transfers, dan Touch ID di tombol power. Kalau kalian udah tahu atau pernah lihat iPad Air 4, ya kira-kira seperti ini, tapi lebih kecil and slightly more powerful. Yang terakhir adalah Apple Watch Series 7. Jadi, bezelnya lebih tipis dan rada melengkung sampai ke bagian sampingnya. Bezel yang lebih tipis dan layar lebih terang bisa menjadi pertimbangan bagi kalian yang punya Apple Watch generasi lama. Untuk gua yang udah pakai Series 5, nggak terlalu tertarik sih untuk upgrade. Udah bagus juga Apple kasih dust resistant IP6X dan pengecasan yang lebih cepet. Tapi gue juga biasanya cas Apple Watch gue pas gue tidur sih. But it's still great to have these minor improvements. Oke, jadi itu adalah semua hardware yang di-announce Apple. Yang menurut gue paling menarik adalah iPad mini-nya sih. Entah mereka akan refresh lagi ke depannya atau enggak. Soalnya iPad ini emang jarang di-refresh. But hopefully mereka akan terus refresh ini sih sampai seperti iPad Pro. Dan bagi kalian yang tertarik untuk upgrade ke seri iPhone 13, gue saranin banget untuk beli lineup yang Pro-nya. Soalnya layarnya udah dapet high refresh rate dan kamera sistemnya jauh lebih advance dibanding yang non-Pro-nya. Lastly, for Apple Watch Series 7, upgrade aja kalau misalnya kalian punya Series 3 ke bawah. Soalnya upgrade kali ini lebih banyak di desain dan durability dibanding fitur. Demikian first impression gue untuk Apple event tahun 2021. Jika kalian suka dengan videonya, boleh like aja di bawah, dan jika tidak, ada tombol dislike di sampingnya. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton. See you in the next video. Peace out.